Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng injing para siswa. Pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Meskipun apa nggih? Agak panas ya, agak panas. Sehat luar biasa. Terus sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap, Mbak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan membaca doa pada pelajaran pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kita lanjutkan murojaahnya, yaitu surat Al-Fil ya. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, terima kasih sekali atas murojaahnya yang sudah bagus. Nah, Pak Guru mau lanjutkan, yaitu sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru mau mengabsensi terlebih dahulu untuk anak-anak. Ya. Pada pagi hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua ini? Siapa yang tidak masuk? Kenapa Udi kok gak masuk? Sakit. Ada izinnya ya? Mau nih, sakit. Sakit apa kira-kira? Demam. Mudah-mudahan lekas sembuh. Kita doakan. Nah, kalaupun nanti 3 hari tidak masuk, ya kita jenguk ke rumahnya. Itu nggih? Ya. Kalau sudah ini outbreak yang tidak masuk, yang lain tetap jaga kondisi kesehatan, ya. Terus pada pagi hari ini Pak Guru mau menyampaikan materi. Tetapi sebelum menyampaikan materi, Pak Guru mau bertanya, ya. Bertanya tentang apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini. Kira-kira emoticon yang ada di depan ini untuk mewakili perasaan kalian pada pagi hari ini apa kira-kira? Yang mana? Yang sampai kenapa ya? Lagi agak galau itu. Yang kiri. Kiri. Yang ini cemberut ini. Yang kiri. Setia. Kalau ini apa tadi pagi tidak diberi uang saku kok? Kayak gini. Tanggulnya kurang. Sampai kurang. Tidak boleh ya. Harus seperti ini, harus selalu ceria, ya. Selalu ceria. Ya. Kemudian ini sudah menandakan perasaan pada pagi hari ini. Nah, kita harus memulai pembelajaran dimanapun, pelajaran apapun harus keadaan dengan ceria dan semangat, ya. Biar tambah keadaannya tambah ceria, ya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Nah, yang pertama nanti dari Sabang sampai Merauke dilanjutkan juga suaranya. Alhamdulillah. Silakan Pak Dirijen, silakan masuk ke depan. Ya, jadi
lanjutkan lagi lagu daerah, ya, lagu daerah Jawa Tengah. Kerjanya sudah selesai. Ya, bersama-sama ya, 1, 2, 3. Yang sudah kita nyanyikan yang pertama itu lagu nasional ya, lagu wajib, supaya kita bisa merasa lebih nasionalis lagi, cinta tanah air khususnya di bumi pertiwi ini, kita ini. Alhamdulillah negeri kita berlimpah loh sinar. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, yang kita nyanyikan tadi lagu tradisional dari daerah Jawa Tengah. Nah, itu kita sebagai generasi muda, generasi penerus harus bisa menjadi generasi yang tangguh dan bisa melestarikan atau nguri-nguri budaya Jawa. Kita khususnya generasi penerus. Itu ya. Ini pelajaran dari menyanyikan ini, mudah-mudahan kita bisa kita ambil. Terus kemudian yang kita sepakati, biasanya kita di kelas ada kesepakatan kelas yang biasa kita lakukan. Nanti untuk pembelajaran ke depannya atau 90 menit ke depan, yang pertama harus bisa menjaga ketenangan kelas ya. Harus menjaga ketenangan kelas, jangan rame sendiri, jangan ganggu teman yang lain. Kemudian menghargai guru atau teman, mungkin saat guru berbicara atau teman saat mau bertanya atau mau mengerjakan tugas, jangan saling mengganggu. Kemudian jujur dalam melakukan kegiatan. Maksudnya apa jujur dalam melakukan kegiatan? Misalnya nanti ada tugas ataupun mengerjakan soal, harus jujur ya. Orang untuk nyontek tidak boleh mencontek atau tirunan. Kemudian tidak makan saat pembelajaran.
dalam pembelajaran tidak boleh makan, tetapi oleh Pak Guru, tetapi boleh minum. Jadi yang ada di atas meja itu buku kalian. Tolong ya, belum siap disiapkan dulu bukunya ya. Bukunya disiapkan dulu, buku bahan ajar, kemudian buku tulisnya. Ya, pastinya bahasa Jawa. Terus kemudian air minum boleh ya, disediakan air mineral lah. Ya, air mineral saja. Nah, itu ya, yang kanan atas ini ya, kurang lebih. Nah, bisa kita sepakati bersama? Ya. Bersama ya. Kemudian sebelum pembelajaran, Pak Guru mau flashback dulu, atau persepsi dulu ya, kalau sebelum melakukan atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Minggu kemarin Pak Guru sudah menyampaikan materi tentang cerka atau cerita atau kalau bahasa Indonesianya cerita pendek. Nah, kita sudah mengerti isinya apa. Ada unsur musiknya, ada hikmah atau pelajaran atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita pendek itu, cerita cekak. Itu bisa kita ambil materinya atau pembelajaran pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau mempelajari sebuah bab terakhir dari semester ini, yaitu pariwara atau iklan. Nah, tapi tujuan pembelajarannya apa? Nah, nanti peserta didik diharap mampu mengidentifikasi jenis pariwara. Mengidentifikasi jenis pariwara. Kan nanti pariwara itu ada bermacam-macam jenis, ya, jenis. Kemudian peserta didik dapat membuat produk pariwara baik secara cetak maupun elektronik secara kreatif sesuai dengan gaya belajar kalian, sesuai dengan diferensiasi atau sesuai dengan model pembelajaran kalian. Kemarin sudah mengisi survei loh. Ada yang suka kinestetik, suka gerak, visual ataupun video. Nanti pembelajarannya sesuai itu saja. Oke. Nah, lanjut. Sebelumnya, kira-kira di pembelajaran kali ini kan jenis pariwara. Apa tuh pariwara menurut kalian sebelum saya bukakan materi selanjutnya? Pariwara ya apa pariwara? Ada yang tahu? Coba acungkan tangan. Mungkin Mas Bintang. Promosi. Ya. Pariwara promosi itu juga tujuannya juga berkaitan dengan itu juga ya. Yang lain? Itu juga yang lain. Mas Yusuf? Oh, iklan ya. Kalau bahasa Indonesia itu pariwara itu iklan, namanya iklan ya. Iklan sering kita jumpai ya. Kalau nonton televisi, nonton YouTube, ada di pinggir jalan, kita bisa menjumpai. Nah, kita simak bersama-sama ya. Nah, ini pariwara ya, pariwara. Nah, kita pengertiannya dalam bahasa Jawa ya. Pariwara yaiku ngemot informasi utawa pesen kang asifat nawakake barang utawa jasa marang masyarakat. Nah, jadi pariwara atau iklan itu berkaitan menawarkan sebuah produk atau barang. Nah, kalau menawarkan sebuah produk atau barang atau berupa makanan mungkin, nah itu kan kalau itu biasanya berkaitan dengan apa? Transaksi jual beli atau uang ya, itu. Dan menawarkan jasa kesehatan, jasa perawatan, nah itu juga ada iklannya. Nah, itu ada macam-macamnya. Atau nanti iklan bersifat pengumuman juga ada. Nanti kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, nah kita biar gimana sarapan dulu lagi, mau kaya atau lesu banget nyanyi. Nah,
kita es breaking dulu nggih. Ya, es breakingnya yang agak mudah saja, ringan-ringan ya. Tepuk semangat saja ya. Kalau kita bersama-sama tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, lanjut ya. Sing ngantuk. Sing duwe durung sarapan, Bos. Udah lagi ya, udah lagi. Nah, tadi kembali lagi ya. Nanti sudah pengertian pariwara iklan. Nah, ini jenis pariwara. Ada jenis ternyata iklan kita ngerti ini memang iklan sampo, iklan odol, iklan supermi, iklan dan lain-lain itu. Nah, ternyata iklan itu ada jenisnya. Kira-kira coba dibaca yang paling yang tengah saja dulu Mas Yusuf itu dibaca yuk. Yang A dulu. Miturut isine pariwara bisa karan dadi papat yaiku pariwara pengumuman, pariwara panjaluk, pariwara dagang produk lan pariwara layan masyarakat. Nah, itu nggih. Itu jenis pariwara sing kepisan yang pertama yaitu miturut isine pariwara bisa kakeran dadi papat. Berarti menjadi 4. Bisa pariwara itu menurut isinya bisa dibilang bisa menjadi 4. Yaitu yang pertama berwujud berupa pengumuman. Ya, pariwara itu bisa berupa pengumuman. Pengumuman seperti apa? Nah, kalau di desa-desa itu biasanya kan diumumkan ketua masjid itu berupa pengumuman di desa atau berupa pengumuman lewat WA group juga bisa. Atau biasa kalau di sini, nah di sini kan sering ada turnamen ya. Nah, biasanya panitianya itu keliling dengan mobil dan menggunakan toa. Nah itu ya ada turnamen nanti sore pertandingan. Samba Persada misal ya, Samba Persada melawan Karanganyar FC misal seperti itu. Nah, itu kan juga bersifat pengumuman. Kemudian yang selanjutnya pariwara bersifat panjang. Maksudnya panjang itu gimana toh? Kan misal ya sebelum ada turnamen itu rangkaiannya dengan turnamen. Nah, biasanya kan ada panitianya. Nah itu terus membuat proposal dan mengajukan proposal itu ke misal toko yang besar atau ke sebuah pabrik-pabrik. Nah itu juga bisa. Nah, misalnya juga kalian kalau di rumah itu kan sebagai karang taruna atau di rumah ikut karang taruna bosan? Kalau ikut karang taruna kan biasanya orang muda, anak muda itu biasanya membuat proposal dan diajukan boleh ke pemerintah daerah atau pemerintah desa atau bahkan ke camat juga bisa atau ke warga yang merantau. Nah, mungkin orang yang merantau sukses, nah bisa kita ajukan proposal. Untuk apa? Yang kegiatan selama 17 atau selama Agustusan. Kemudian pariwara bersifat dagang atau produk. Nah, dagang. Kalau dagang produk itu ya berkaitan dengan jual beli tadi. Nah, misalkan menjual produk, menjual produk kecantikan atau jamu atau makanan, minuman dan lain sebagainya. Itu biasa kita jumpai deh. Itu tidak asing untuk kita ya. Kemudian pariwara layanan masyarakat. Nah, layanan masyarakat itu apa? Contohnya kira-kira Mas. Puskesmas, ya. Terus puskesmas keliling itu ya, itu. Terus apa lagi? Posyandu, ya posyandu juga bisa setiap bulan sekali. Terus apa lagi? Pajak motor tadi, samsat keliling. Nah, biasanya itu di kecamatan-kecamatan ada jadwalnya. Kalau di sini setiap hari apa? Hari Selasa. Setiap Selasa di balai desa. Kemudian yang B ya, selanjutnya yang B. Kalau Mbak Arifah baca yang B. Yang B. Yang keras ya. Ya, miturut Ancas ya.
pun apa toh? Tujuannya iklan itu dibagi menjadi dua, yaitu komersil dan paremono non komersil. Kalau komersil ini hubungannya sama transaksi ya, sama uang. Kalau non komersil itu berupa semacam pengumuman, tidak dikomersilkan, tidak diuangkan. Intinya seperti itu. Nah, tujuannya kan beda-beda loh. Kemudian yang C, miturut suranane, saranane, sarana ini atau media yang digunakan. Nah, iklan bisa dibedakan dari parimana cetak lan parimana elektronik. Jadi sarana nggih maksudnya lewate dalan endi to iklan. Maksudnya mediane apa to nggih? Lah kuwi iso menggunakan cetak elektronik. Bahkan saiki media ya berkaitan dengan sinyal atau internet. Nah, misal ya lewat media cetak kuwi iso lewat koran. Ning saiki jarang banget kita jumpai. Tapi masih ada gitu. Nah, koran itu namanya Ariwati ya, kalau bahasa Jawa itu Ariwati ya. Koran itu Ariwati. Koran itu Ariwati. Itu biasa setiap hari. Bisa juga lewat majalah. Kalau majalah itu bahasa Jawa ini apa? Warti. Hari, setiap hari datang. Warti berkala, seminggu sekali. Seperti di kita ada majalah penyebar semangat, itu seminggu sekali datangnya. Namanya warti. Itu bisa media cetak atau berupa pamflet atau berupa baleo besar yang ada di pinggir jalan itu. Nah, itu berpajak. Ya, kalau itu berpajak yang besar-besar di pinggir jalan itu ya harganya lumayan. Nah, tapi itu merupakan media cetak atau bisa media elektronik. Nah, kita di rumah punya TV. Nah, biasanya lewat TV atau radio. Nah, radio ya toh. Kalau TV itu ada visualisasinya, ada suaranya. Tapi kalau di radio itu cuma audio yang bisa kita dengarkan, audionya saja, suaranya saja. Terus ada lagi internet. Nah, bisa lewat gadget kalian. Nah, kalian boleh menggunakan gadget ya. Nah, gadget dalam pembelajaran, tapi kalau diinginkan atau diperlukan saja. Ya, kalian bisa lihat di iklan itu di misal nonton YouTube. Nanti ada iklannya. Nah, misal baru mencari jawaban. Nah, maksudnya jawaban yang agak ya. Nah, bisa di Google. Nah, atau mencari informasi di Google ya. Nah, ini bukan untuk pokoknya ini sarana untuk pendamping belajar, tapi tidak boleh untuk didepankan, maksudnya untuk diutamakan. Mungkin dalam pembelajaran bahasa Jawa khususnya, nah, media seperti ini kita gunakan seperlunya saja. Oke, nah, itu bisa lewat elektronik. Kemudian lagi ciri-ciri pawarto. Nah, apa ciri-ciri pawarto? Ciri-ciri pawarto apa kira-kira? Bahasanya ringkas lan gampang dimengerteni ya. Ya Mas. Apa Mas? Sebelahnya Mas Bintang kecilnya agak seperti ya. Apa dibaca dulu ya, baca yang A sampai E yuk. Baca yuk. A. Bahasanya ringkas lan gampang dimengerteni. B. Nganggo tembung lan sifat sugestif lan persuasif utawa ngajak. Terus arti utawa narik kawigaten. Kemudian D. Informasi ini padat, cetok lan ora nyinggung produk liyane. E. Objektif lan jujur. Nah, itu ya ciri-ciri pariwara. Yang pertama tadi apa? Bareng-bareng. Bahasanya ringkas lan gampang dimengerteni. Atau kita kenal dengan bahasa komunikatif ya. Kalau misal bahasa Jawa
kita menggunakan bahasa yang sering kita gunakan saja, tidak usah menggunakan bahasa yang tingkatnya tinggi atau bahasa kawi. Nah, kita menggunakan bahasa sehari-hari saja, bisa kromo, bisa kromo inggil atau kromo halus, nah, itu bisa boleh. Ya. Yang penting calon penerima informasi atau pariwara itu langsung mudah mencerna atau mudah mengerti. Kemudian yang B, nganggo tembung kang asifat sugestif lan persuasif utawa ngajak. Nah, ini ya bahasa yang digunakan dalam iklan itu biasanya menggunakan bahasa yang sugestif. Sugestif itu bagaimana, Pak? Gimana kira-kira sugestif itu? Bisa mempengaruhi, mensugesti. Misal tuh ya kalian, misal ini contohnya saja di rumah, di rumah itu adanya cuma ibu. Ada seorang sales, biasanya itu sales apa yang ke rumah-rumah itu biasanya? Kalau di kalian, biasanya kan sales kompor ya atau regulator, biasanya seperti itu. Nah, jadi orang pengen tuku, pengen tamu mendadak, kayak tower kayak regulator kuwi barang sing sederhana, simpel, ananging ndrawasi medeni. Soalnya berkaitan dengan apa? Dengan gas langsung. Lah kayak sales iki pinter ngomong, itu otomatis. Nah, ibu awas iki senangin pun pecah-pecah, ini senangin tipis, boten ngangge pelapis. Nah, ini bahaya banget Bu. Nek jenengan boten ganti, nah ini saged-saged jedrak. Nah niku ya mesti bahasanya dengan bahasa yang sangat sugestif sekali. Nah, tapi kan mas solusinya, dan niki solusinya harus ganti Bu, harus ganti regulator niki Bu. Regine ming cekap kali aku 50 mawon. Padahal di toko lain kalau beli kan 150 boleh. Tapi biasanya pinter-pinter sales ya seperti itu gitu. 250 mawon Bu niki pun enten setine enten selang double. Biasanya kan seperti itu toh. Bahasa apa niku sales itu pinter sugestif sekali. Terus ini contoh yang sugestif ya. Terus langsung persuasif. Persuasif itu gimana? Persuasif itu ajak. Oh, bisa mengajak teman yang lain, bisa mengajak ya. Oh, itu mendito iki ban wingi regulatore kok apik men. Nah, oh kae tuku kono kae. Ya, nek tak wingi nomor HP-ne, ngajak persuasif itu. Terus kemudian C, ndudut ati utawa narik kowe gaden. Maksudnya ndudut ati apa menarik hati atau menarik perhatian. Oh iya toh, oh iya yo. Iki selangi iki mau nek pelindunge dobel resine ning jaba iku otomatis awet tenan iki kuat. Tur nek pemene colokan kae enek pengerete kae, enek cantongane kae, iki mesti iso safety banget iki. Dadi aku ora diutin nek arep masang gas. Ini ngono kuwi. Terus yang D, informasine padet cetha lan ora nyinggung produk liyane. Itu nggih. Informasinya padet ya. Ya kalau iklan ya padet ya nek suwe-suwe kuwi namanya pidato nggih to. Pidato aja ada durasinya. Nah, kan itu ya apa ini apa perlune dan disampaikan. Nah, terus cetha lan ora nyinggung produk liyane. Yang terpenting itu tidak menyinggung produk yang lain. Nah, jangan sampai merendahkan produk yang lain. Tidak boleh ya. Harus sportif, harus menyampaikan apa adanya, objektif lan jujur ya. Ini objektif ya, sesuai saja. Oh ini loh barang saya, regulatorku ini karetnya paten karet sing nomor 1, nah pelindungnya kuat tenan. Objektif apa ini? Dan jujur ya, jujur. Jadi dalam artian sesuai dengan kondisi barang atau jasa atau dan produk-produk itu ya Mas, ya betul Mas. Ini deh, lanjut ya. Yo dibaca ya Mas, yo yang depan, dibaca, ya kok. Yang keras. Irah-irahan. Awari, pariwara, bukan tantangan. Ya struktur pariwara, struktur itu bagian
dari iklan. Ya, dari iklan apa aja? Ada 3 di sini. Ada irah-irahan. Irahan itu judulnya. Itu biasanya langsung besar ya, besar ya. Maksudnya itu kayak arep enek turnamen bola, arep enek turnamen bola. Jadi orang sekelebat iki langsung ngerti, oke kita tahu jamu, oke kita tahu supermi, oke tahu arep enek turnamen. Jadi ora perlu maca nyedak, jadi tidak perlu. Nah, kita sekilas saja sudah tahu. Terus awake pariwara, ada tubuh iklan dan menerangkan itu gitu bagian-bagian apa yang penting. Terus ada keterangan atau justifikasi. Keterangan, kalau biasanya di produk makanan itu biasanya ada keterangannya, ada komposisinya, ada kandungannya apa wae. Nah, seperti itu harus ditulis. Kalau tidak ditulis, wah iki kok gegek kadaluarsa. Gegek iki mengandung formalin, bahan kimia sing berbahaya, besar. Itu harus jelas di struktur pariwara. Terus kemudian kayak dibaca Mbak siapa ya? Nah, ini baca ya. Nih. Ya itu ya. Pariwara sing becik kuwi mengandung maneka aspek, berbagai aspek. Seperti apa kaya isinya cetok. Isinya itu jelas ya, cetok jelas. Tidak mayawara. Mayawara tegese ngglad-glad atau kemana-mana tujuannya. Tidak, kalau mau iklan ya iklan saja, nggak usah sana sini gitu. Nganggo basa sing lumrah, tegese lumrah tadi apa? Komunikatif, bisa gampang dimengerti oleh calon pembeli atau calon pemakai ya, informatif, bisa langsung ditangkap informatif itu ya. Terus nyenengake lan ringkes, nyenengake ya. Nek iklan iki ya sing nyenengake ya, ora mencucu ya. Nah, ya sing nek popane ya good looking, penyampaiannya sing kepenak ya toh. Sing ora mencucu iklan mencucu ya ora pae gak ngene ya toh. Paling ora ya ramah juga. Boleh ya ramah kalau Jawa ya isinya kurang bersih. Terus kurang permisi, mau apa tujuannya dan ringkas ya, ringkas atau tidak pada wawasan. Oke, di sini sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru lanjutkan. Nanti di akhir sesi atau di akhir materi ada tugas kelompok sesuai dengan karakter belajar kalian yang sudah Pak Guru bagikan kemarin lewat survei, dan nanti membentuk kelompok belajar sesuai dengan model pembelajaran kalian, estetik, teori, visual. Kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya, nah ini carane gawe pariwara. Pariwara iki gak carane, jangan asal gawe pariwara tok. Gitu. Yang pertama apa lagi? Ayo kita baca bersama-sama. Cara gawe iklan. Yang pertama yuk dibaca bersama-sama yuk. Nemtokake ancas utawa tujuan. B. Nemtokake sarana sing dienggo. C. Desain. D. Menehi panawa sing duduh ati. E. Nganggo basa sing persuasif. F. Menehi irahan lan sopan. G. Menehi testimoni. H. Menehi lembaga proses pengalaman. Nah ini ada cara membuat iklan, ada beberapa banyak sekali. Yang pertama, nentokake tujuannya atau ancas bahasa Jawa, bahasa Indonesia tujuan. Oh, tujuannya saya mau membuat iklan atau pariwara ini nopo? Tujuannya nopo? Yang pada tertarik
utawa bermain gengsi, gen aku kita dodolan apa piye, harus jelas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentokake sarana sing arep dienggo. Oh, sarana yang saya pakai apa? Oh, nek iki saiki zamane modern sing gen gampang viral berarti lewat medsos. Bisa sing gampang pun ngirim. Nah, awake dhewe karo turu rebahan, esok tekan ngendi-ngendi, esok tekan luar negeri. Ya toh, padahal awake dhewe turu ning omah, turu. Nggih toh? Ning informasinya tekan dunia sana. Bisa viral juga. Itu media yang dapat kita manfaatkan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ini gadget ini, harus kita bisa mengambil celah untuk memanfaatkan. Jangan dimanfaatkan oleh gadget. Kemudian yang kedua, tentake sarana sing arep dienggo tadi ya. Sarana tadi ya sudah ya. Terus yang ketiga, gatekno detail desain. Nah, desain itu perlu ya, penting ya. Nah, desainnya sing piye? Nek ingin mau iklan ya desainnya yang bagus. Paling ora apa gitu memakai warna-warna yang mencolok atau menarik perhatian, gampang menarik perhatian ya. Jangan memakai yang ucel ya, ucel. Tidak enak dipandang. Pokoknya yang menarik perhatian ini gimana? Nah, silakan produk saja. Terus wenehi panowo, penawaran sing ngundut ati. Iki penawaran mungkin nek diskon atau beli satu dapat dua, beli satu gratis satu, nah, atau apa itu penawaran yang menggiurkan. Atau setiap hari Jumat diskon 50% itu juga bisa. Terus yang selanjutnya nganggo basa sing persuasif. Basa persuasif itu basa yang bisa menarik khalayak umum, gitu. Kemudian wenehi irah-irahan lan slogan. Oh, slogannya apa toh? Slogan itu misal ya itu yang ada di depan kalian itu ada air mineral, ada manis-manisnya. Nah, itu misal, itu slogan. Itu kan biar apa ya? Biar ada khasnya. Khas produk sebuah produk itu harus ada slogan. Nah, itu ya. Biar tidak ditiru oleh produk lain. Nah, kayak gitu. Terus wenehi testimoni. Testimoni, Pak lah mungkin rugi. Lah nek pengen bagi atau pengen ndang cepet payu atau ndang do ngerti, ya dikei paling ora testine ya toh. Oh, bener-bener tenan toh, keripik sing didayu wagi nengke emang merius kayak apa kuwi jenenge asin, mantep, gurih sama ora toh. Nek ora testine kan awake dhewe kan ora ngerti. Testine, oh iya mantep tenan, tenan iki rasane. Kita bisa apa bisa mengajak teman yang lain. Oh bener, aku yang untuk nih wis rasake kok. Seperti itu ya. Tapi jangan banyak-banyak testingnya ya. Kalau testingnya ya sewajarnya testi ya gitu nih. Terus wenehi tondo pager atau hashtag. Nah kalau di media sosial biar cepat viral kan di tag, itu tag ya. Pakai hashtag. Hashtag ya, hashtag ya, seperti ini ya. Ini hashtag itu tanda pager ya. Atau sekarang itu sorotan terus aku menang yupang ikut. Nah kabeh disebut kabeh dengan medsos. Nah seperti itu ya toh. Nek sing perempuan ini biasanya apa produk apa jenenge kecantikan biasanya gitu. Nek cowok mungkin alat olahraga mungkin ya jual kaos-kaos biasanya seperti itu. Terus nek TKJ ya jual-jual berkaitan dengan apa jenenge komputer ya alat-alat baby terus apa itu komputer dan lain-lain. Terus ngajak toko kang misuwur menawa kalau bisa, kalau produknya biar semakin gampang berkembang pesat itu mengajak toko sing misuwur atau toko yang terkenal yang terkemuka ya toh orang nih wong sasake, orang sasake di jalan tidak yang terkenal. Oh Pak Bupati wae nganggo produk kaelu, masa awake dhewe ora gitu. Oh artis saja menggunakan produk itu. Itu artis saja mau menggunakan produk itu yang harganya murah, terus brand lokal, tetapi tidak murahan, kualitasnya bagus. Nah itu kan bisa menarik khalayak umum. Orang-orang mungkin orang-orang yang ada di desa-desa itu artis nganggo, awake
padahal brand lokal harganya murah. Contohnya seperti itu. Nah, kita lanjut ya. 13. Nah ini contoh-contoh atau gambar pariworo. Ini berupa gambar. Tadi yang suka gaya belajarnya mungkin visual, dan visual bisa membuat apa ini contoh gambar visual itu bisa dengan desain lewat Canva, terus bisa digambar. Terus ini ada layanan masyarakat juga, layanan masyarakat. Terus ini COVID pandemi ada juga ini. Kemarin ya, tahun belakangan itu ada COVID, jaga jarak. Nah itu biar jelas gitu. Terus ada iklan layanan masyarakat. Ini layanan produk. Ini bisa yang nanti visual, bisa kalian buat seperti ini ya, visual. Terus kemudian, nah ini yang berkaitan dengan auditori yang bercakap-cakap karena ini misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dua pagi sampai kelas 10 TKN. Ini tugas bahasa Jawa Pulau lawan iklan. Ini kopinya pengumuman sini, kopinya kami gas kemasannya api kalau ini tunggu saya api opinian dari dokumen. Tunggu lawan baru sini yang ada masuk kawan-kawan kopinya yang bangsa dari ini. Yo dan tunggu ini yang kopinya kasih kopinya yang sudah seperti kawan ini. nah itu yang bisa kita kembali lagi ya, biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Dua Kaki, saking kelas 10 TKN 5. Ini tugas bahasa Jawa Pulau lawan iklan. Ini kopinya yang menggunakan sini, kopinya yang tugas kemasannya api kalau ini tunggu saya api ini dari dokumen. Tunggu lawan baru sini yang tugas masuk kawan-kawan kopinya yang bangsa dari ini. Yo dan tunggu kopinya yang kopinya kasih kopinya yang tugas Nah itu tadi contoh yang auditori. Nanti kinestetik bisa juga menggambarkan kaitan dengan gerak-gerak tubuh, boleh juga. Berupa gambaran nanti bisa. Nah dan yang kali ini tadi sebelum pembagian kelompok yang sudah kemarin dibuat atau memilih sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada pertanyaan mengenai materi tadi, Mas Bintang mungkin? Tidak. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas ya? Terus itu yang Mas itu apa isinya? Ya agak dibenerin ya. Ini. Oke, ini ya. Kemarin ini yang kinestetik itu pembagiannya ada Mbak Intan ya. Terus ada Mbak Nisa, Mas Tama, Mas Jika, Mas Kaufarel, Mas Toyib, Mbak Sika. Nanti membuat produk sesuai dengan gaya belajar yaitu kinestetik. Nanti monggo terserah kinestetiknya berupa apa? Berupa gambar, tulisan boleh. Terus yang visual itu berupa tadi ada contohnya desain itu lewat aplikasi Canva atau lewat menggambar juga bisa. Ini ya, Mbak Latifah, Mbak Rina, Mas Yusuf, Mas Maulana, Mas Dapa, Mbak Nanda, Mas Ilham. Ya, itu. Terus kemudian auditori ini ada dua, kebetulan ada dua, yaitu kelompok yang pertama itu ada Mas Aldo, Mas Royan, Mbak Afifah, Mbak Novi, Mbak Maya, Mas Akbar. Ya, itu yang pertama. Nanti bisa auditori bisa langsung maju saja, langsung presentasi maju saja boleh. Oh, aku mau menawarkan sebuah produk ini, kalian tawarkan. Kemudian kelompok dua yaitu Mbak Jian, Mbak Ulia, Mas Alfian, Mbak Arifah, Mas Audin. Juga nggak ada. Nah itu ya bisa kalian kelompokkan. Kalau ada pertanyaan tidak, kalau tidak silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Saya beri
Berapa menit kira-kira? 10 menit ya sampai jam ya kurang lebih 10 atau 15 menit ya 10 menit nanti nonton dulu. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok kalian tadi. Ya boleh lihat-lihat di buku Bana Ajar itu ada referensinya juga, boleh lihat. Nah, ini mana ini? Mana bisa kamu beli? Bisa diskusi ya. Diskusi. Oke, diskusi dengan kita kerjakan sampai jam berapa ya? Tuh, jangan tetap kita itu. Dua ya? Dua ya? Setengah, kalau setengah itu setengah 10. Setengah 10 itu kayaknya nggak cocok. Ya besok lagi tolong kelasnya jamnya digede di baterainya.
sebagai pengingat